Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di waktu maghrib yang sejuk ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita. Tadi pagi saya baru nguji tesis mahasiswa yang mengambil tema tentang pola asuh pendidikan anak oleh orang tua yang bercerai, hubungannya dengan pembentukan konsep diri anak. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu menjadi renungan bagi kita sekalian, bahwa dalam ajaran agama Islam itu yang namanya perceraian memang sesuatu yang dihalalkan, tetapi adalah betul-betul menjadi suatu pintu yang sangat darurat ketika sudah tidak ada lagi media-media komunikasi yang bisa dilakukan untuk menyatukan kembali pasangan hidup yang bermasalah itu. Nah, tema kita pada malam ini sebenarnya sudah saya tulis di media online pada Rebu yang lalu gitu, yang berkaitan dengan bagaimana pendidikan anak dalam rentang kehidupan manusia, yang nanti secara bertahap ya, step by step dari 9 perjalanan hidup manusia. Jadi pembinaan hidup berumah tangga merupakan kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak, mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Hanya sayangnya justru dalam sisi ini belum ada institusi yang mengerjakan dengan serius, yang terprogram dan sistematis ya. Ya, yang paling-paling yang kita dapatkan mungkin seminar tentang keluarga, pelatihan keluarga ya, atau majelis taklim tentang keluarga yang diadakan oleh kelompok masyarakat namun belum terprogram secara sistematis dan berkelanjutan gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama bahwa pendidikan anak itu dimulai sejak kapan? Sejak dalam perut ya.
Jadi mungkin saya menulis yang pertama pembinaan prekonsepsi. Jadi bagian paling awal dari proses pembinaan manusia di sepanjang rentang kehidupan adalah bagaimana cara bapak-bapak, ibu-ibu mulai ngelirik-ngelirik siapa yang wangun jadi mantunya gitu. Ya, jadi atau misalnya mahasiswa atau mahasiswi ketika melihat lawan jenisnya itu lirikannya itu lirikan apa gitu. Lirikan takwa ataukah lirikan birahi gitu loh kira-kira begitu. Jadi pembinaan yang namanya prekonsepsi adalah pembinaan yang dilakukan terhadap pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyiapkan proses kehamilan dan sebagainya gitu. Bagaimana kehamilan bisa terjadi dan bagaimana mempersiapkan kehamilan dengan sebaiknya. Jadi calon orang tua sudah harus memiliki kesiapan lahir batin untuk menyambut kehamilan sehingga akan bisa menerima hadirnya janin dengan sikap yang positif. Gitu. Nah, jadi pembinaan ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian tadi yang saya sampaikan bahwa pembinaan kehidupan berkeluarga diawali dari konsep awal ketika akan membina mahligai keluarga itu apa motivasinya, apa dorongan yang utama gitu ya. Saya dulu ketika menikah itu kebetulan petugas pencatat nikahnya itu masih adik sepupu saya gitu. Terus dia menanyakan, Mas Hamim itu jenengan cinta beneran enggak sama calon bojo sampean gitu. Jadi waktu itu ketika ditanya gitu ya rada mangkel Pak gitu. Masa orang mau mantenan kok ditanya cinta apa tidak gitu. Kalau enggak cinta ngapain mantenan gitu. Tapi ternyata bapak-bapak ibu-ibu sekalian, pertanyaan itu menjadi semakin penting, menjadi menarik setelah kita melalui dunia pernikahan sudah di atas 30 tahun itu. Artinya apakah masing-masing itu telah berusaha untuk memupuk daya cinta yang sejak awal itu dimiliki gitu ya. Kalau generasi saya, generasi bapak-bapak yang sudah umur 60-an itu kan dulu masih ada model-model pakai surat cinta gitu ya Pak ya. Ya mungkin bapak-bapak yang dapat surat cinta dari calon istrinya itu bisa dilaminating kalau dulu. Dilaminating, dipasang di anu gitu. Jadi kalau sing wedok nesu-nesu ki lho nggawe surat ya tenanan biyen kok ya ora mubadir gitu ya. Dilaminating ngono kalau dulu kan dilaminating dipasang deh. Untuk mengingatkan Pak. Nah kemudian fase kehidupan yang kedua adalah yang disebut dengan pembinaan prenatal sebelum kelahiran anak itu. Jadi setelah terjadi kehamilan, janin mulai diasuh dan dijaga dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai spiritual sudah bisa ditanamkan sejak janin masih dalam kandungan. Perhatian terhadap gizi, ya, kesehatan dan pola hidup sehat terutama pada ibu hamil menjadi satu bagian yang penting dalam membentuk janin yang tengah tumbuh dalam perutnya itu. Nah, disinilah diperlukan pembinaan bagi calon ayah dan calon ibu untuk bisa memerankan fungsi mereka dengan baik. Peran suami dalam mendampingi istri yang tengah hamil sangat penting dalam memberikan perasaan aman dan nyaman pada ibu hamil yang akan berdampak terhadap kesehatan ibu maupun bayi itu. Nah, jadi sekarang ini kan ketika ada perdebatan tentang calon presiden, ya kata debat capres itu kan tema-tema tentang kesehatan keluarga, tentang menangani stunting gitu ya. Itu kan
menjadi satu tawaran untuk dicerna gitu ya. Nah kemudian ada teori yang mengatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan, tadi sudah disampaikan katanya sudah bisa ada intervensi pendidikan gitu. Dulu teman saya ketika punya calon anak pada kehamilan yang pertama, biasa karena calon anak yang pertama jadi referensi-referensi cari kemana-mana gitu. Sampai akhirnya itu tadi, dia menemukan katanya anak sudah bisa merekam apa yang, sehingga istrinya tuh kalau malam itu di perutnya dikasih lagu-lagu kasidah gitu. Katanya supaya anaknya merekam, pertama lagu yang direkam pertama tuh lagu kasidah gitu. Untung yang dikirimkan tidak lagu dangdut misalnya gitu. Kalau dikirimi lagu dangdut terus di dalam joget lah ya mumet apa gitu. Iya. Tapi yang jelas bahwa memberikan suasana kenyamanan kepada ibu yang sedang hamil itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang suami sehingga istrinya merasa agak, makanya itu kan sering kalau di TV-TV kan dikatakan itu ya, suami-suami setia itu apa namanya itu? Yang senantiasa, suami siaga gitu, yang senantiasa mengantar istrinya ke tempat-tempat. Terus yang fase yang ketiga adalah bagaimana menyambut kelahiran bayi. Ya. Pada saat ibu melahirkan bayi hendaknya mendapatkan dukungan secara penuh oleh ayah. Gitu. Tapi kadang-kadang iso-isone gitu loh, sing wedok lagi berjuang antara hidup dan mati, itu suaminya di luar malah mengkelepas-kelepus gitu. Kelepas-kelepus sudah tutup mengtakon meturung. Jadi cuma gitu aja. Jadi sama perawatnya cuma tanya ada keluar apa belum. Gitu. Padahal istrinya tuh berjuang mati-matian. Suaminya tuh ya seso dilawat terus guyang-guyu mesam-mesem terus udat-udut gitu ya. Iya, ya mentolo gitu loh. Agama Islam memberikan tuntunan yang detail terhadap kelahiran bayi sejak dari ritual kelahiran hingga beberapa hari setelah kelahirannya. Hendaknya bayi telah dikenalkan dengan nilai-nilai ketuhanan, yaitu meskipun hadisnya dhaif ya, itu kan ada sebagian umat Islam yang mengadzankan di telinga kanan bayi dan iqomah di telinga kiri. Ini memang menjadi perdebatan, ada yang mengatakan ini dhaif gitu ya. Tapi juga kalau saya sebagai seorang psikolog itu nilai-nilai religiositasnya itu sebenarnya yang dimaksud. Artinya yang masuk ke telinga anak yang pertama adalah nilai-nilai ketuhanan gitu. Tapi kalau ada yang tidak setuju mengatakan adzan dan iqomah itu perintah untuk mengundang sholat bukan untuk meden-medeni bayi katanya gitu ya. Ya, monggo lah itu saya tidak akan masuk kepada ranah fikih itu, tapi kalau dalam kacamata psikologi itu artinya bahwa apa yang masuk ke telinga, ke gedang telinga anak-anak adalah kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah tauhid, itu tetap menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Artinya kita melihatnya ke situ, tapi saya tidak akan memperdebatkan secara pendapat itu. Nah kemudian hal ini bagian pembinaan nilai-nilai kebaikan pada diri anak yang sejak dini. Oleh karena itu, kalau dalam tuntunan agama Islam itu, kalau zaman Rasulullah dulu itu para sahabat itu kalau punya cucu atau punya anak itu banyak yang menghadap ketemu kepada Rasulullah minta diberikan nama gitu. Tapi kalau generasi sekarang mencari nama itu gampang Pak, googling aja Pak gitu. Dulu waktu saya punya anak pertama mencari nama yang bagus, Pak, saya lihat di koran lokal yang daftar diterima di UMPTN itu loh Pak. Iya, jadi maksud saya benar ketularan pinter dulu kira-kira gitu jadi. Iya, jadi cari nama-nama yang diterima di UMPTN itu saya masih ingat betul itu gitu. Iya. Dulu kan belum serame kalau generasi setelah saya itu kan nama-nama Islam itu langsung ada buku dan semuanya, dulu belum begitu banyak. Sehingga kita mencoba improvisasi sendiri mencari mereka yang diterima di UMPTN. Gitu. Ya.
Nah kemudian setelah itu maka yang kelima kita berbicara tentang pendidikan anak pada usia dini, ya. Pendidikan anak balita, ya, bawah 5 tahun, gitu. Dikatakan sebagai the golden age itu ya, masa emas gitu. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa pembentukan kepribadian anak itu terbentuk ketika masih balita itu. Sementara kita kurang memperhatikan pendidikan balita. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dulu pemerintah itu kan hampir semua anggaran pendidikan itu hanya di pendidikan tinggi gitu. Belakangan aja setelah ada undang-undang Sisdiknas yang baru itulah yang kemudian bicara khusus tentang pendidikan anak usia dini gitu. Ya, jadi kan ketika terjadi misalnya kemarin sekarang sedang menjadi wacana, kenapa justru koruptor-koruptor yang paling banyak justru lulusan perguruan tinggi gitu ya. Akhirnya perguruan tinggi nyalahkan loh, soalnya yang masuk ke perguruan tinggi dari SMA-nya sudah jelek katanya gitu. Guru SMA-nya terus melihat ke bawahnya lagi, SMP ini raurus gitu. SMP ke SD, SD kemudian TK gitu. Akhirnya yang terdakwa adalah ada fase TK itu ya, PAUD itu gitu. Yang dipandang sebagai fondasi awal dan kita melihat berita-berita di Jogja ini berbagai kekerasan seksual di kalangan anak-anak balita ini juga menjadi keprihatinan kita gitu. Makanya Sleman yang sedang mencanangkan kota ramah anak dan sebagainya gitu ya. Jogja juga ada pencanangan ramah anak dan sebagainya. Tetapi itu adalah suatu cara yang bagus tetapi harus betul-betul dilaksanakan dan diimplementasikan. Jadi setelah anak lahir dilanjutkan dengan pembinaan pada hari-hari awal kehidupannya, ya. Sangat penting untuk memberikan pendidikan keimanan sejak dini pada anak sehari kelahiran hingga dan seterusnya itu. Jadi anak balita sudah harus dikenalkan dengan nilai akhlak, nilai ibadah, juga berbagai sisi keterampilan praktis seperti berbicara dan membaca, berhitung dan lain sebagainya. Hingga menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan anak usia dini, playgroup, taman kanak-kanak dan sebagainya gitu. Nah, jadi tadi kebetulan saya juga menguji tesis tentang pembinaan pendidikan sains kepada anak-anak TK gitu. Jadi kan kalau sementara ini kan kita punya kesan seolah-olah dunia pendidikan di TK itu hanya bermain saja gitu. Ternyata bisa juga ada intervensi kepada pendidikan sains untuk berpikir kritis dan sebagainya gitu ya. Meskipun sudah barang tentu sesuai dengan taraf perkembangan mental mereka gitu. Artinya sains yang dijelaskan juga sains yang sederhana ya, tidak sekompleks yang kita bayangkan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah tenggang pembinaan anak usia elementary school di sekolah dasar itu. Pada saat anak sudah masuk pendidikan sekolah dasar, orang tua tetap membina dan mendampingi untuk menguatkan dan mengoptimalkan berbagai potensi positifnya. Orang tua tidak boleh merasa cukup hanya dengan menitipkan anak pada lembaga pendidikan, karena sesungguhnya pendidik yang paling utama adalah orang tua. Maka harus diperhatikan penanaman nilai-nilai yang fundamental dalam diri anak, memberikan pelajaran yang lebih detail tentang syariah, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, memberikan makanan yang halal dan thayyib, memberikan kasih sayang yang membuat anak selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jadi memang kadang-kadang ada persepsi yang salah dari orang tua yang mengira bahwa pendidikan anak itu bisa dititipkan di sekolah. Gitu. Merasa sudah membayar dan sebagainya, kemudian merasa menitipkan kepada sekolah. Gitu. Saya yang kebetulan diamanai di Dewan Pendidikan Kota Jogja itu selalu mengingatkan kepada orang tua supaya program parenting itu akan menjadi program bersama antara sekolah atau madrasah dan orang tua,
sehingga nanti akan ada sinergisitas yang bagus ya ketika mengarahkan anak-anak kita. Kemudian rentang hidup yang keenam adalah pendidikan pada masa remaja. Gitu. Ini bapak-bapak saya lihat juga pernah masa remaja pada masanya dulu. Gitu. Ya. Makanya kita kadang-kadang kalau menasihati remaja kan begitu. Kue kira urung tahu tua atau aku wis tahu nom nek urung tahu tua gitu. Jadi masa remaja merupakan fase yang rumit dan sulit pada diri anak yang harus dilalui dengan baik ya. Anak-anak sudah memasuki bangku sekolah menengah yang mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan pertambahan usianya. Lingkungan pergaulan dan pengaruh teknologi yang sangat hebat saat ini membuat orang tua harus terus-menerus mendampingi dan mengarahkan dengan cara yang bijak dan tepat ya. Anak remaja tidak suka diindoktrinasi, maka metode dialogis menjadi hal yang bisa mendekatkan orang tua dengan anak-anak remaja gitu. Jadi antara orang tua dengan remaja itu ada yang namanya generation gap gitu ya, ada kesenjangan generasi gitu. Yaitu tadi yang saya sampaikan, yang tua merasa sudah pernah muda, yang muda itu merasa segala sesuatunya lebih punya potensi gitu ya. Saya kemarin pernah nulis tentang kita sekarang dalam posisi sandwich generation, generasi lapis gitu ya. Jadi saya dan bapak-bapak yang sekarang hadir ini kan di samping sebagai bapak atau ibu dari anak-anak, tapi juga sekaligus sebagai anak dari ibunya, dari bapaknya, bahkan mungkin masih cucu dari kakeknya dan seterusnya. Dan itu semuanya menjadi tanggung jawab kita. Itu yang disebut sebagai sandwich generation gitu. Jadi kita kan menjadi generasi yang selalu prihatin gitu ya. Dulu waktu kita kecil itu kalau mau makan mesti ngenteni bapak selesai dahar dulu gitu. Nanti kalau ada sisa-sisa balung-balung sidik ya dientek kayak gitu. Tapi setelah kita sekarang jadi orang tua, jadi dewasa tuh malah sebaliknya. Awake dhewe maam ngenteni nek cah-cah wis rampung kabeh gitu. Jadi kapan senengnya gitu loh. Jadi waktu cilik ya ngono kuwi bareng tua ya. Tapi ya harus diterima ke. Makanya kalau secara kesehatan, secara gizi itu anak-anak sekarang tuh bisa dipastikan lebih bergizi itu cara makannya dibandingkan dengan generasi bapak-bapak saya juga gitu ya. Dulu kita ini kan kalau makan telur itu kan dari ayam yang makan silet toh Pak. Karena apa? Telur satu dibagi berdelapan, berempat gitu ya. Jadi karena telurnya makan silet Pak, jadi langsung kecil-kecil. Itu gara-gara le nyilet rada beda sithik mereng sithik iso kerengan kok gitu sak omah gitu. Saya ngalaman itu. Jadi bapak radil le ngethok rada miring sithik gitu. Tapi ternyata itu ya kita nikmati, memang ya itulah fase hidup kita mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang kan semuanya serba sudah cukup gitu ya. Cuman ada orang yang mengatakan waktu muda arep maem ora ono sing dimaem, bareng wis tuwa iso tuku kabeh ning larangan juga sangat ketat gitu. Saya dinasihati dokter saya, Pak Hamim kalau mau makan telur enggak apa-apa. Yang penting putihnya saja lah, kan mumet apa gitu. Wah, ya rasanya kaya apa gitu loh. Jadi saya dulu waktu di SLTA itu punya teman itu karena sakit terus datang ke dokter malah jadi debat padu suwe Pak gitu. Karena ketika sampai di situ Mas jenengan ki penyakitnya hanya bisa sembuh kalau jenengan jangan terlalu banyak begadang gitu. Wah Pak dokter kalau sarannya gitu saya nggak usah kesini udah ngerti saya. Jadi maksud saya kepiye caranya begadang ya tetap nih ya sehat itu loh. Jadi ngeyelnya gitu. Kalau masalah suruh ngurangi begadang itu rasa mereka aku masih ngerti jadi gitu. Bahwa itu solusinya gitu. Dikiranya masih ada solusi lain yang bisa gitu ya. Jadi sama-sama bisa berjalan gitu.
Nah, kenapa orang mengatakan fase remaja adalah stram and drang, masa penuh dengan gejolak gitu ya. Mereka bukan lagi anak-anak dan juga sudah mulai meninggalkan masa remaja, kini mereka harus mulai bertanggung jawab terhadap berbagai keputusan besar yang akan berdampak panjang dalam kehidupan mereka. Mereka harus mampu memilih dan memilah, mampu mengambil keputusan secara benar, dan bersedia menanggung resiko atas segala keputusan serta tindakan yang dilakukan. Gitu. Jadi anak-anak sudah mulai remaja kita, itu sudah mulai harus ditanamkan pada tanggung jawab ya. Pada masa itu juga anak sudah saatnya memasuki kehidupan baru yang namanya proses pernikahan itu. Orang tua harus mendampingi anak yang sudah dewasa untuk mengetahui prinsip langkah dan tata cara pernikahan menurut aturan agama dan negara. Anak-anak harus didampingi dalam memilih dan memutuskan calon pendamping hidupnya, serta menentukan batas waktu kesiapan menikah. Jangan sampai anak terjebak dalam pergaulan bebas yang membuatnya berkubang dalam kemaksiatan dan salah dalam menentukan pilihan. Matangnya persiapan sangat penting untuk membentuk kebahagiaan hidup berumah tangga gitu. Nah, jadi sekarang ini saya kira menjadi tugas juga dari kita sebagai orang tua, bagaimana mungkin memantau juga lah anak-anak kita kalau diawasi terlalu ketat juga merontak gitu. Tapi kalau tidak diawasi juga nggak ngerti betul tentang mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya. Nah, kemudian fase yang berikutnya adalah menyiapkan masa tua gitu. Jadi pada akhirnya ditinjau dari segi orang tua setelah mulai menikahkan anak, berarti mereka mulai memasuki masa tua. Gitu. Ya, jadi mungkin mereka mulai menyiapkan diri untuk pensiun atau mengakhiri pekerjaan karena sudah mencapai umur untuk itu. Memasuki masa tua harus siapkan dengan baik agar tetap sehat, segar dan produktif ya. Pada saat sudah berusia tua itu, mereka masih harus tetap belajar menjadi mertua yang baik, menjadi kakek yang baik, menjadi nenek yang baik gitu ya. Mereka dituntut untuk memberikan teladan dalam kebaikan bagi anak-anak dan cucunya serta mungkin sampai kepada cicitnya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita sudah mulai merasakan bagaimana menjadi orang tua yang tadi saya katakan menjadi sunrise generation itu. Kita juga sudah memposisikan orang yang akan segera ya menata kembali menjadi orang berkeluarga yang menjadi keluarga kecil yang tinggal suami istri gitu ya, kemana-mana bersama, pengajian bersama, ke rumah sakit juga bersama gitu ya. Ya adanya cuman begitu terus gitu. Terus yang terakhir, perjalanan tenggang waktu yang terakhir bagi seseorang adalah menyiapkan untuk ditinggal pasangan. Gitu. Jadi semua manusia pasti akan meninggal dunia, hanya masalah hitungan usia yang tidak bisa diketahui bilangannya ya. Mungkin suami meninggal dunia terlebih dahulu atau istri meninggal dunia terlebih dahulu, ini tidak bisa diketahui oleh semua manusia. Tapi sering saya ceritakan itu kalau istri saya kalau mau tidur itu selalu menanyakan, Mas sesuk iki awake dhewe sing mati sithik sapa ya gitu. Karena biasanya kalau ibu-ibu menanyakan itu belum titik Pak, itu masih koma gitu. Nah aku mati sithik jenengan rabine apa ora gitu loh. Ini loh pertanyaan yang bersayapnya ke situ gitu. Mesti pertanyaannya nanti kalau sudah ditinggal jenengan mau mantenannya apa enggak gitu. Kalau saya simpun dunia akhirat jenengan tok gitu. Kalau itu hebatnya ibu itu situ loh. Jadi aku dunia akhirat jenengan gitu. Tapi nek bapak-bapak kita rapati yo Pak gitu. Ya, jadi ya itu semuanya sudah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi ini tidak, oleh karena itu harus ada persiapan mental spiritual yang baik untuk ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai ya. Tidak mudah untuk menerima kenyataan melanjutkan sisa hidup sendiri tanpa pasangan yang telah berpuluh tahun setia menemani itu. Bahasa Jawanya itu saya melihat Pak, tokoh-tokoh nasional itu yang begitu tegarnya tapi begitu ditinggal pasangannya menjadi orang yang sengkleh.
Orang Jawa itu kita paham ya, sengkleh itu. Berarti kayak suwiwi sengkleh gitu. Tidak ada harapan, sudah ngelokro dan sebagainya gitu. Makanya harus ada dorongan-dorongan baru ya, motivasi-motivasi baru supaya tetap tegar menghadapi kehidupan ini gitu ya. Banyak orang yang mengalami kesedihan berkepanjangan, bahkan depresi karena ditinggal pasangan ini karena kurang menyiapkan diri secara mental dan spiritual gitu. Tidak siap ditinggalkan pasangannya. Gitu. Sehingga sungguh-sungguh terjadi pada kepala SD yang baru saja pensiun, ditinggal mati istrinya, itu setiap Senin pagi mengibarkan bendera merah putih sendiri, dihormati sendiri, terus nyanyi Indonesia Raya sendiri.